Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang kata dan kalimat tanya. Nah, pada pembahasan kali ini, kalian harus mampu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah siap? Kita lanjutkan. Yang pertama, kata tanya dan kalimat tanya. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menggunakan kata dan kalimat tanya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu kata dan kalimat tanya. Kata tanya. Nah, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, atau keadaan. Nah, lalu apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Contohnya, nih kalian sering bertanya pada ibu, "Kapan Bu belajar di sekolah lagi?" "Di mana Bu buku itu?" Nah, tanpa kalian sadari, kalian sering menggunakan kata dan kalimat tanya kan? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri kalimat tanya. Nah, ada yang tahu tidak apa saja ciri-ciri kalimat tanya? Nah, ciri-ciri kalimat tanya adalah yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Nah, tanda tanya ini seperti ada pada lingkaran warna orange. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan? Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Seperti tadi yang Ibu berikan contohnya, "Di mana Bu buku itu?" Kata "di mana" terletak di awal kalimat. Yang selanjutnya, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada apa saja sih kata tanya itu? Kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa kita singkat adik Simba. Hah? Apa tuh Bu adik Simba? Adik Simba ini A. Untuk apa? D. Untuk di mana? K. Untuk kapan? C. Untuk siapa? M. Untuk mengapa? B. Untuk bagaimana. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu melanjutkan ke fungsi kata tanya. Nah, kalian sering menggunakan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah tahu fungsinya apa? Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Yang pertama, apa? Ada yang tahu apa digunakan untuk apa? Nah, kata apa ini berfungsi untuk menanyakan benda, keadaan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Contohnya, apa penyebab terjadinya pertempuran di Surabaya? Nah, berarti ini menanyakan sesuatu. Apa penyebab terjadinya pertempuran di Surabaya? Ya, selanjutnya, di mana? Nah, ada yang tahu fungsi kata tanya di mana itu apa? Nah, di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, atau tempat yang sedang digunakan atau telah didatangi. Contohnya, di mana terjadinya pertempuran 10 November? Nah, ini bertanya mengenai tempat. Nah, kalian sudah paham? Kita lanjutkan ke kata tanya kapan. Nah,
kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, seperti apa? Contohnya, kapan terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api? Nah, ini menanyakan waktu. Waktu kapan terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, tentunya kalian nanti menjawabnya menggunakan waktu, bisa saja itu hari, tanggal, jam, dan bulan atau tahun. Selanjutnya, fungsi kata tanya siapa. Nah, ini sering nih kalian menggunakan kata tanya siapa dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu fungsinya untuk apa? Nah, kata siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa tokoh yang berperan penting dalam pertempuran Ambarawa? Nah, tentunya ini menanyakan pihak yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Ya, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi kata tanya mengapa. Nah, mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa setelah merdeka, Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaannya? Nah, berarti ini mempertanyakan tentang alasan. Alasan mengapa setelah merdeka kok Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan? Nah, sudah jelas? Yang terakhir, bagaimana? Nah, bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya? Nah, ini menanyakan tentang proses atau cara. Nah, jadi apa sih cara Indonesia mempertahankan Indonesianya? Bagaimana sih? Nah, sudah jelas? Nah, bagaimana kalau sudah jelas? Apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, yuk sekarang kita coba menggali informasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di buku paket tema 2, banyak teks bacaan mengenai sejarah. Yuk kita gali informasinya menggunakan aspek kata tanya. Tetap semangat ya anak-anak dan jaga kesehatan. Jangan lupa, jangan sering beraktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa sering cuci tangan. Assalamualaikum.